bagaimana ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil setiap keputusan di sekolah yang ibu selama ini. Boleh Bu ya? Pertama gini, selama ini tentu ibu pernah membuat sebuah keputusan di sekolah yang penting, di mana keputusan itu ibu ambil terkait dengan apa saja itu. Apakah terkait dengan dua pilihan yang sama-sama benar, atau situasi di mana satu keputusan itu benar dan satu keputusan itu salah. Pernah ibu seperti itu? Pernah Bu ya? Oke. Jadi satu kadang benar, satu kadang salah. Setahun, beberapa hari lagi baru mau masuk 1 tahun. Jadi pengalaman saya waktu di anak kelasnya baru lulus Maret. Jadi di situ mungkin faktor dari keluarga ada juga, karena anak itu udah umur hampir 16 tahun, belum tamat sekolah. Jadi tahun ini kami dari pihak sekolah dan majelis guru bersepakat beserta komite meluluskan anak itu. Kenapa? Karena kalau tidak diluluskan juga anak itu, otomatis usia anak itu makin meningkat. Karena sudah ditinjau dari pihak sekolah, ada masalah faktor keluarga itu dari segi keuangan. Kenapa anak itu sering malas sekolah atau sering tidak sekolah? Karena dia lebih sering membantu orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, contohnya nelayan. Nah, selanjutnya Bu, tentu ketika ibu membuat keputusan itu ada proses yang dilakukan. Terkait keputusan yang pernah ibu ambil, seperti yang ibu sebutkan tadi, itu dalam mengambil keputusan prosesnya itu bagaimana? Barangkali ibu mengumpulkan data dulu atau bagaimana? Ya, kita cari informasi tentang anak tersebut. Dan siapa, apa kemudian orang tuanya, tinggal di mana, bisa kita perhatikan. Setelah diselidiki oleh guru ataupun wali kelasnya, memang faktor ekonomi lah yang membuat anak itu seperti itu. Nah, selanjutnya selain yang ibu sebutkan tadi terkait data yang sudah diperoleh, ibu misalnya kan tadi tentu ada langkah-langkah berikutnya. Ibu, apakah ibu koordinasikan dulu melalui rapat atau bagaimana? Saya koordinasi dulu, apapun keputusan kami selalu bermusyawarah, terutama memanggil pihak komite, majelis guru. Selain itu juga pernah ada ibu mendapatkan tantangan atau tantangan apa yang ibu hadapi ketika mengambil keputusan-keputusan seperti itu? Misalnya seperti ini, tantangannya kalau tidak membuat keputusan seperti itu memang membuat, terutama kasihan pada anaknya, nanti takut beban mental, contohnya diejek sama teman-teman di sekolah ataupun dibully. Nah, nanti kamu tidak naik sekolah, tidak naik kelas terus sementara kawannya yang lain sudah tamat, sementara anak yang kelas 1 mungkin bisa juga mengejek, kok kakak ini tidak naik kelas, kok kakak ini tidak lulus, seperti itu. Jadi itu bukan sebuah tantangan. Jadi kasihan nanti, jadi anak itu minder. Itu ibu agendakan dulu atau bagaimana? Kadang kan ada yang sifatnya mengambil keputusan kondisional, ketika masalah itu timbul langsung diselesaikan, atau terkadang ada yang diagendakan. Itu bagaimana? Kita agendakan dulu, kita cari hal-hal yang penting, nanti sudah kita kumpulkan data-data yang memang baru kita kumpul sama majelis dulu. Jadi kita cari informasi yang akurat dulu. Terus ibu dalam membuat keputusan tadi ibu bilang berkoordinasi dengan yang lain kan. Bisa ibu sebutkan pihak-pihak yang terkait yang ibu libatkan dalam menyelesaikan atau membuat keputusan itu? Misalnya kalau masalah ini kan terjadi pada anak kelas 6 kan. Jadi yang saya libatkan pertama wali kelasnya. Kemudian guru-guru yang mengajar di kelas 6, contohnya bidang studi keagamaan ataupun bidang studi lainnya. Nah, misalnya wali murid ke sekolah gitu kan, apa penyebabnya ini. Nah, terus pernahkah ibu membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu bertentangan dengan kode etik sebagai seorang guru atau melanggar hukum? Pernah ibu seperti itu? Kalau melanggar hukum sih tidak pernah, cuma istilahnya bertentangan sedikit lah. Contohnya itu tadi, kalau tidak, sementara anak ini kalau dari segi dia kan tidak datang, otomatis kalau selalu tidak ke sekolah, tentu penilaiannya kan agak rendah. Jadi kalau tidak kita luluskan, jadi kasihan sama anak ini tadi.
Mungkin dari segi sekarang pernah. Nah, setiap kali ibu mengambil keputusan, tentu ibu mengambil beberapa pelajaran dari keputusan-keputusan yang ibu ambil. Nah, pelajaran apa yang pernah ibu ambil atau ibu lakukan dari setiap keputusan-keputusan yang pernah ibu lakukan? Ya, terutama seringlah bermusyawarah dengan majelis guru dan kita tekankan supaya majelis guru itu ataupun wali kelas memperhatikan berat ataupun mencari tahu apa penyebabnya setiap anak, kalau memang ada kendala kita cari tahu apa penyebab anak tersebut bisa berbuat seperti itu. Contohnya dia tahu penyebabnya dari mana. Jadi intinya kalau saya ambil tadi dari jawaban itu, ibu merefleksikan apa yang telah dilakukan untuk kedepannya. Nah, ini terakhir nih Bu. Terakhir Bu, biasanya setiap pengambilan keputusan yang ibu ambil itu arahnya kemana? Orientasinya kemana? Kepentingan siswa. Ya, yang kita utamakan kepentingan siswa karena di sini kita memang sekolah dasar, anak yang kita perhatikan dulu, bukan kepentingan sekolah, bukan mencari nama baik sekolah, tapi untuk siswa yang kita utamakan. Jadi berpihak pada murid. Iya, berpihak pada murid. Terima kasih Bu, kata saya cukup ikutan bersama saya sesi wawancara. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.